Halo kalian semua, sehat semua kan ya? Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini saya bakal membahas tahapan awal seleksi dalam proyek Blue Lock yang diprakarsai oleh Jinpachi Ego itu sendiri. Dan gak perlu berbasa-basi lagi, buat kalian yang belum subscribe di sini silahkan di subscribe dahulu. Lalu kalau udah, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan utamanya ya. Tahapan seleksi awal ini dimulai langsung setelah 300 anak yang terpilih sudah sampai ke gedung Blue Lock. Dan ceritanya itu, mereka semua juga sudah diberi seragam latihan dan diberi ranking masing-masing berdasar pertimbangan dan perhitungan dari Jinpachi Ego itu sendiri. Lalu saya bakal berikan gambaran sekilas dulu ya, gimana penempatan 300 anak ini dalam gedung Blue Lock ini. Gedung Blue Lock ini bentuknya kurang lebih kayak sekumpulan 5 bangunan yang membentuk segi 5 kalau dilihat dari atas. Dan Ego menyebut 5 gedung tersebut dengan istilah 5 blok. Lalu dalam tiap blok itu berisi 5 tim, yang mana tiap tim masing-masing berisi 12 pemain. Nama tim yang dipakai Ego di sini sederhana aja, tim B sampai tim Z. Jadi total ada 25 tim ya. Dan sistem perankingan pemain pun juga simpel di sini. Jadi tim B itu isinya pemain dengan ranking terbaik yaitu 1 sampai 12. Lalu tim C isinya pemain dengan ranking 13 sampai 24 dan begitu seterusnya sampai tim Z. Dan untuk kalian ketahui saja, Isagi itu berada di tim Z ya. Artinya dia berada di tim paling bawah. Dia pun bahkan berada di ranking 299. Jadi kalau kalian paham, dia itu berada di ranking 2 terbawah ya di awal cerita ini. Nah, untuk sekarang kita masuk ke tahapan seleksi awal ya. Pada tahapan ini Ego mengumpulkan 12 pemain dalam tiap tim dalam satu ruangan kecil. Di sini tahapan tes seleksi pun langsung dimulai. Dan yang diceritain di sini itu tahapan seleksi tim Z ya, timnya Isagi. Dan di sini 12 orang yang berkumpul dalam satu ruangan ini disuruh bermain rondo oleh Jinpachi Ego dalam durasi waktu 2 menit saja. Permainan rondo di sini itu miriplah sama main kucing-kucingan di negara kita. Bedanya di sini si kucing malah yang bawa bola dan berusaha menargetkan bola ke pemain yang dia incar. Dan dalam permainan rondo ini Ego menyebut si kucing dengan sebutan Oni. Jadi tugas Oni di sini adalah berusaha menendang bola mengenai 11 orang lainnya yang ada dalam satu ruangan kecil ini. Dan yang menjadi Oni dalam tim Z ini adalah si ranking terendah yaitu Igaguri. Di awal-awal ini Igaguri berusaha mengincar Isagi tapi gagal, dan yang mengalami kesialan di sini malah Kunigami. Dia berhasil kena tendangan bola dari Igaguri karena dia sibuk ngobrol sama Bachira. Setelah itu pun dia kesal dan berusaha balas dendam pada Igaguri, tapi yang kena tendangan bola malah Isagi. Akhirnya Isagi pun jadi Oni di sini. Dia pun juga mengincar Igaguri karena dirasanya dialah yang paling lemah. Tapi karena suatu insiden, Igaguri mengalami suatu cedera. Itu akibat ulah Bachira sih. Dan Igaguri pun jadi nggak bisa berdiri. Dengan keadaan seperti ini harusnya mudah bagi Isagi untuk mengenainya. Tapi dia nggak melakukannya, entah ada apa dengannya. Dan tiba-tiba saja Bachira malah merebut bola yang dibawa Isagi. Dia sekarang otomatis yang jadi Oni. Dan di sini Bachira berusaha mengincar Kira. Itu terjadi karena di ruangan ini baginya Kira adalah pemain terbaik di antara semuanya. Tapi Kira berhasil menghindari tendangan Bachira di sini. Lalu Bachira pun secara tiba-tiba malah mengumpan bola pada Isagi. Entah apa yang merasuki Isagi di sini. Dia pun langsung menendang bola itu sekencang mungkin hingga mengenai muka Kira. Jadi Kiralah yang kini menjadi Oni. Tapi tak lama saat itu juga waktu pun berakhir. Jadi bisa dipastikan Kiralah yang gugur di sini. Awalnya Kira nggak terima dan berusaha komplain pada Ego. Tapi itu semua sia-sia. Jawaban logis dari Ego mampu membungkam mulut Kira. Dan akhirnya dia pun keluar dari proyek Blue Lock ini disertai rasa yang begitu kesal. Dengan ini tim Z yang berisi 12 orang tadi ini sudah jadi 11 orang saja. Itu berlaku juga buat tim-tim lainnya ya, tim B sampai tim Y juga seperti itu. Jadi 25 tim yang ada di Blue Lock ini masing-masing timnya yang awalnya 12 orang jadi 11 orang saja. Nah, di sini artinya sudah ada 25 orang yang gugur dari 300 peserta di sini. Jadi sekarang yang tersisa di Blue Lock hanyalah 275 orang saja. Bayangkan ya teman-teman, dari seleksi sederhana permainan rondo ini saja sudah mampu menggugurkan 25 pemain. Lalu beberapa hari pun berjalan dan akhirnya tahapan seleksi pertama pun resmi dimulai. Dalam blok kelima ini di mana tim Z berada, ada 4 tim lain yaitu tim V, W,
X, dan Y. Nah, 5 tim di sini kali ini bakal saling bertanding satu sama lain dalam sistem kesebelasan. Sistem pertandingan yang dipakai Ego di sini seperti pertandingan liga sepak bola pada umumnya. Jika suatu tim menang, mereka dapat 3 poin, imbang 1 poin, dan kalah 0 poin. Dengan dasar poin itulah peringkat tim dalam klasemen di blok 5 ini bakal ditentukan. Jadi tim Z di sini bakal menjalani 4 pertandingan mulai dari sekarang. Dan jika mereka ingin lolos ke tahapan selanjutnya, mereka setidaknya harus bisa menduduki peringkat kedua di akhir klasemen nantinya. Tapi Ego juga memberitahu ada cara lain agar suatu pemain bisa lolos ke babak berikutnya sebagai seorang individu meskipun timnya berada di peringkat 3-5. Syaratnya adalah seorang pemain tersebut harus bisa menjadi top skor dalam timnya. Itulah satu-satunya cara agar seorang pemain bisa lolos ke tahapan berikutnya. Semisal timnya nggak bisa jadi 2 besar di papan klasemen. Lalu sekarang hari pertandingan pun kian dekat. Tim Z di sini tapi malah saling berebut posisi striker, dan karena nggak menemukan titik temu, akhirnya dilakukan switch untuk penentuan posisi mereka masing-masing. Isagi sih beruntung di sini, dia bisa milih jadi striker. Dia menang switch soalnya. Dan untuk pemain lainnya bakal saya perkenalkan satu persatu beserta posisi mereka dalam tim Z ini. Untuk kiper ditempati oleh Iemon Okuhito, 2 bek tengah ditempati oleh Igaguri dan Naruhaya, untuk wingback kanan ditempati Jigiri, wingback kiri diisi Kwon, 2 gelandang tengah diisi oleh Raichi dan Kunigami, sayap kanan diisi oleh Imamura, lalu sayap kiri ditempati oleh Gagamaru. Terus posisi second striker di sini diisi oleh Bachira, posisinya tepat di belakang kanan Isagi. Nah, itulah dia formasi dari tim Z untuk saat ini. Kemudian hari pertandingan pun telah tiba. Akhirnya skuad tim X muncul. Tim X ini pemain andalannya sebenarnya cuma satu, yaitu si Raja Baro. Lalu sekarang pertandingan antara tim Z dan tim X pun dimulai. Kick off dimulai dari tim Z. Isagi yang membawa bola di awal pertandingan ini, dan tak lama kemudian Raichi langsung merebut bola dari kaki Isagi. Secara terus-menerus perebutan bola antar kawan ini pun terus terjadi. Bahkan Kunigami juga ikut berebut bola di sini, dan hal itu pun juga berlaku buat tim X. Saat salah satu dari mereka berhasil merebut bola dari tim Z, sesama mereka pun juga saling berebut bola. Ya ini wajar sih, soalnya dalam satu tim isinya striker semua. Mau gimana lagi? Kerumunan manusia yang berebut bola pun gak terhindarkan lagi dan semakin ramai. Tapi tak lama setelah itu satu orang berhasil keluar dari kerumunan sambil membawa bola. Orang itu adalah Baro. Dia kemudian menggiring bola sampai ke depan gawang milik tim Z. Baro pun mampu melewati Isagi yang menghadangnya. Dan setelah itu dia langsung mencetak gol pertama untuk tim X dari usaha kerasnya sendiri. Dan saat itulah juga akhirnya pondasi tim X mulai terbentuk. Permainan tim X setelah gol pertama Baro ini jadi kian solid, dan pusat permainan mereka kini berfokus pada Baro. Di sini tim X pun terus mendominasi pertandingan. Bergantian mereka terus membobol gawang tim Z sampai 5-0. Baro bahkan bisa sampai mencetak 2 gol di sini. Ya, tim X di sini bermain lebih terorganisir karena Baro telah menjadi inti permainan mereka. Dalam suasana keterpurukan di tim Z yang sudah tertinggal 5 gol ini, Isagi dan Bachira pun berusaha merubah keadaan. Tepat setelah kick off, mereka berdua melakukan kombinasi permainan. Bachira pun mampu mendribel bola sampai ke depan gawang tim X, dan sebagai puncaknya dia mengumpan pada Isagi yang berhasil lolos dari penjagaan lawan. Sayangnya secara mengejutkan dia tiba-tiba dihadang oleh Baro. Dan uniknya di sini Isagi nggak berusaha untuk menghadapinya 1 lawan 1. Secara tak terduga dia malah mengumpan pada Kunigami. Tapi hasil umpan dari Isagi itu pun malah bisa berbuah gol. Kunigami melesatkan tendangan dahsyatnya dengan kaki kirinya. Dan akhirnya tim Z pun bisa mencetak 1 gol di sini berkat usaha Bachira, Isagi, dan Kunigami. Setelah itu pertandingan pun selesai dengan skor 5-1. Tim Z pun akhirnya kalah. Dan di akhir pertandingan ini, Baro bahkan sempat mengejek Isagi kalau seorang striker yang ragu-ragu saat di depan gawang seperti itu tadi bukanlah striker sejati. Ini adalah kekalahan pertama yang terasa begitu telak bagi tim Z, dan kekalahan ini merupakan tanda bahaya buat mereka di sini. Semisal sampai kalah lagi di pertandingan berikutnya, kesempatan untuk lolos ke tahapan berikutnya sangatlah sulit. Karena dihadapkan pada keadaan yang mendesak ini pun, akhirnya untuk pertama kalinya tiap pemain dalam tim Z mulai mau menekan egonya masing-masing, dan mereka mulai mau belajar untuk menjadi suatu tim. Di sini Kwon terlihat sebagai sosok pemimpin dalam tim ini, dan dia juga mengusulkan suatu strategi yang bisa digunakan di sini jika semua pemain dalam tim Z ini masih terobsesi untuk jadi penyerang semua. Dia pun menamai strateginya ini dengan istilah "akulah nomor 9 selanjutnya". Nama strateginya jelek sih dan agak susah dipahami, tapi strateginya sebenarnya simpel.
Jadi gini, tiap pemain dalam tim Z kecuali Iemon dan Chigiri secara bergantian bakal diberikan waktu masing-masing 10 menit untuk menjadi penyerang utama dalam tim. Nah, gitu aja sih strateginya. Jadi setelah 10 menit berlalu, penyerang utamanya bakal diganti. Dengan begini jadi adil kan? 9 pemain yang ada dalam tim Z ini jadi bisa bergantian jadi penyerang utama dalam 90 menit waktu pertandingan. Untuk Iemon dia kiper kan, otomatis dia nggak bisa ikut strategi ini. Sedangkan Chigiri dari awal dia bilang nggak mau jadi penyerang dan memilih fokus jadi back saja. Nah, inilah strategi tim Z kali ini teman-teman. Dan hari pertandingan pun sudah tiba lagi. Kali ini tim Z berhadapan dengan tim Y. Tim Y di sini diperkuat oleh Hibiki Okawa yang menjadi striker dan Nico Iki yang menjadi otak permainan mereka. Kick-off pun dimulai dari tim Z di sini. Dengan strategi dari Kwon ini, pola permainan tim Z kali ini jadi lebih baik. Serangan mereka lebih efektif. Kontrol permainan sekarang ada di genggaman tim Isagi dan kawan-kawan ini. Tapi entah kenapa serangan dari Bachira dan Kunigami selalu gagal untuk membobol gawang dari tim Y ini. Pertahanan mereka begitu kokoh dan ternyata itu semua bisa terjadi karena ada peran dari Nico Iki. Tanpa tim Z sadari, sebenarnya bukan merekalah yang mengendalikan permainan di sini. Dari awal pertandingan dimulai, Nico Iki lah yang mengendalikan pertandingan ini. Semua yang terjadi di lapangan benar-benar sesuai dengan rencananya. Dan akhirnya momen krusial dari tim Y pun muncul di sini. Di penghujung babak pertama, saat serangan tim Z terus mengalami kegagalan, di sini Nico akhirnya menjalankan rencana yang sudah disiapkannya sebelumnya. Saat semua pemain tim Z terlalu fokus menyerang, jadi ada celah di pertahanan utama mereka. Dan inilah yang dimanfaatkan Nico. Dia langsung memberikan umpan jauh pada Okawa yang sedari tadi sudah sabar menunggu kesempatan ini. Dan BAM! Serangan balik kilat ini pun langsung berhasil membuat gol untuk tim Y. Okawa adalah pahlawan bagi mereka di sini. Tim Z akhirnya tertinggal 1 gol. Setelah itu tim Z langsung berusaha membalas gol tersebut, tapi pertahanan tim Y di sini masih begitu kokoh. Lalu babak pertama pun akhirnya selesai, di mana tim Z tertinggal 1 gol dari tim Y. Dan ini semua terjadi sesuai dengan yang Nico rencanakan. Pertandingan lalu lanjut ke babak kedua. Strategi tim Z di sini masih tetap sama, tapi jalannya pertandingan masih tetap sama juga. Sebanyak apapun tim Z menyerang, mereka tetap nggak bisa menembus pertahanan tim Y. Hanya ada satu peluang saja bagi tim Z di sini. Itu saat kombinasi Gagamaru dan Isagi berjalan. Tapi ya, gol nggak tercipta di sini karena kiper tim Y masih cukup tangguh. Lalu saat waktu terus berjalan, akhirnya Isagi mulai menyadari sesuatu. Akhirnya dia paham kalau Nicola orang yang menguasai alur pertandingan di sini, dan Isagilah satu-satunya orang dari tim Z yang menyadari akan hal itu. Dan semenjak saat itu juga, akhirnya kemampuan Isagi di sini mulai terbangkitkan. Dia mulai mampu membaca alur pertandingan ini. Dia bahkan bisa memotong arus bola yang mengarah pada Nico, dan hal itu pun membuat Nico gagal untuk menjalankan rencana besarnya. Dan di sini Isagi juga sempat menyerang setelah mengambil bola dari Nico ini. Sayangnya Nico masih cukup tangguh di sini. Dia berhasil memblok tendangan Isagi di depan gawang tim Y ini. Tapi secara tak terduga, Gagamaru berhasil memanfaatkan bola liar dari Isagi ini dan berhasil mencetak gol. Akhirnya skor kini jadi imbang 1-1. Dan semenjak menyadari peran Nico yang begitu berbahaya di sini, akhirnya Isagi memutuskan untuk melakukan penjagaan ketat padanya. Dia terus berusaha untuk memotong segala umpan bola yang diarahkan pada Nico. Isagi paham betul Nico lah otak permainan dari tim Y. Dan sebenarnya kemampuan Isagi dan Nico itu sama. Keahlian mereka dalam membaca alur pertandingan pun saling bentrok di sini. Lalu di penghujung pertandingan ini, Nico pun mulai melancarkan rencana besarnya lagi. Di menit-menit akhir ini, tim Y nggak bermain bertahan lagi. Mereka semua menyerang secara serentak dengan menjadikan Okawa poros utama serangannya. Kombinasi permainan tim Y sangat solid di sini. Mereka mampu menembus pertahanan tim Z. Dan Nico pun akhirnya bisa 1 lawan 1 dengan kiper tim Z. Tapi entah kenapa di depan gawang seperti ini, secara mengejutkan Nico malah mengoper bola pada Okawa. Dan Isagi pun sudah menebak akan hal ini. Dia bisa menebaknya karena dia bisa mencium bau gol dari Okawa. Karena itu dia menjaganya sedari tadi. Jadi Isagi di sini berhasil memotong umpan tersebut. Lalu dengan segera dia mengumpankan bola pada Kunigami. Terus bola dilanjutkan dari Kunigami ke Bachira. Setelah itu Bachira berlari lalu memberikan umpan lambung jauh ke depan gawang. Dan secara mengejutkan ternyata di sana sudah ada Isagi yang sedang berlari kencang. Dan BAM! Tendangan volley dilakukan Isagi di sini.
Gol kedua akhirnya tercipta untuk tim Z. Mereka unggul 2-1 kali ini dan pertandingan pun akhirnya selesai dengan kemenangan tim Z di sini. Ini mengejutkan sekali gimana bisa Isagi dari baris pertahanan belakang tiba-tiba dengan begitu cepat sudah ada di kotak penalti lawan. Lalu dia pun berhasil mencetak gol heroik dengan tendangan volleynya. Ini bener-bener epic banget kalau dianimasiin nanti. Nah, sampai sini dulu aja ya, dilanjut lagi nanti di video berikutnya. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.